Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan, yaitu bab 8 mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dalam bab ke-8 ini ada dua pembahasan atau ada dua subbab, yaitu yang pertama memahami makna beriman kepada Rasul, dan yang kedua itu ada sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu memahami makna beriman kepada Rasul. Nah, dalam subbab ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama itu tentang pengertian beriman kepada Rasul, yang kedua perbedaan Nabi dan Rasul, dan yang ketiga itu ada nama-nama Nabi dan Rasul. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada Rasul. Nah, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin terhadap segala sesuatu. Nah, dalam arti meyakini dengan sepenuh hati, iman itu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Sedangkan kata Rasul berasal dari kata rasala atau arsala, yang berarti mengutus. Nah, maksudnya adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dan menyampaikan misi dan tugas kerasulannya atau risalah berupa sejumlah aturan dan tuntunan, dan harus diikuti oleh semua umat manusia yang hidup di zamannya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Yunus ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para utusannya dengan membawa dan menyampaikan tugas dan misi kerasulannya atau risalah, yaitu berupa sejumlah aturan dan tuntunan yang wajib dan harus diikuti oleh semua umat manusia yang hidup di zamannya. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu terletak pada tugas dan misinya dalam menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Nah, seorang Nabi itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya itu kepada umatnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang Rasul adalah seorang Nabi karena ia jelas menerima wahyu. Akan tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, karena seorang Nabi sampai akhir hayatnya tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya terlebih dahulu menjadi seorang Rasul, sehingga wahyunya tersebut wajib dan harus disampaikan kepada umatnya. Nah, untuk materi yang terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu mengenai nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, jumlah Nabi sekaligus Rasul yang dalam Al-Quran adalah berjumlah 25 orang, dengan perincian 18 disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86, dan 7 orang lagi disebutkan dalam beberapa ayat secara terpisah, yakni dalam yang pertama dalam surah Hud ayat 50, 61 dan 84, dalam surah Ali Imran ayat 33, dalam surah Al-Anbiya ayat 85, dan dalam surat Al-Fat ayat 29.
Baiklah, nah untuk nama-nama nabi kita dinadomkan saja ya, supaya kita lebih mudah di dalam menghafalnya. Baik, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul hatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dari ke-25 nabi sekaligus rasul yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, terdapat beberapa nabi dan rasul yang masuk ke dalam golongan ulul azmi, yakni rasul yang memiliki keteguhan hati yang tinggi. Nah, rasul ulul azmi yang berjumlah 5 tersebut adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk materi minggu kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.